assalamualaikum, balik lagi di channel aku Winda. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga baik-baik aja ya dan dilancarkan segala urusannya, amin. Dan kali ini aku mau nge-food prep gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau bikin sarapan, mau nyapu dan lain-lain ya teman-teman. Oke, ikuti terus kegiatan aku kali ini dan jangan di skip-skip. Happy watching. Nah, jadi bangun tidur itu aku biasanya ya langsung ke kamar mandi ya teman-teman. Terus siap-siap melakukan kegiatan ya seperti biasanya. Dan hal pertama yang aku lakuin itu masak ya teman-teman. Dan ini aku nanti kan mau food prep ya. Jadi aku hari ini nggak masak. Aku cuma bikin sarapan aja sedikit. Cuma dadar telur aja. Nah, ini bumbunya simple banget teman-teman. Tadi aku cuman masukin kaldu jamur, garam sama irisan bawang pre ya teman-teman. Itu udah enak banget. Terus nggak lupa aku bikin kopi juga. Pagi-pagi itu kalau nggak bikin kopi rasanya kurang lengkap gitu ya. Buat teman-teman yang udah sering nontonin vlog aku pasti udah paham ya kalau pagi-pagi itu aku harus minum kopi kayak gitu. Nah, ini aku juga bikin bumbu pecel gitu ya teman-teman. Nggak bikin sih, ini udah ada di stok kulkas aku. Kalau habis pulang kampung itu pasti aku dibikinin sambal pecel gitu ya teman-teman, buat dibawa pulang gitu ya ke Pasuruan. Karena aku dan suami aku suka banget sama bumbu pecelnya buatan ibu aku kayak gitu ya. Tinggal disimpan di kulkas aja. Kalau mau bikin sambal pecelnya tinggal dikasih air anget aja. Nah, bikin sarapannya udah selesai, simple banget ya teman-teman. Pokoknya kalau pagi-pagi itu cukup buat sarapan yang simple kayak gitu aja udah enak banget, nikmat banget ya teman-teman. Suami aku udah suka kayak gitu. Dan tinggal ditaruh aja di tempat makanan, nanti juga suami aku ambil sendiri kayak gitu ya. Terus ini lanjut aku bersih-bersih ya teman-teman. Bersih-bersihnya ya ala kadarnya aja, cuman lap-lap aja, terus ngebersihin karpet kayak gitu-gitu aja sih. Aku tiap harinya nggak yang macam-macam gitu ya teman-teman. Untuk ngepel-ngepelnya sih nggak tiap hari juga gitu ya teman-teman. Karena sekarang itu musimnya musim hujan ya, jadi rumah itu nggak gampang kotor gitu ya, nggak gampang berdebu banget. Nah, ini aja aku nyapunya nggak begitu banyak debu gitu ya, cuman mungkin kayak remahan-remahan makanan kayak gitu ya teman-teman. Soalnya anak aku itu diem-diem sukanya nyemil ya, nyemilnya itu kayak kerupuk. Kalau aku goreng rengginang kayak gitu dia suka banget makan rengginang. Jadi makannya di atas karpet kayak gitu. Pokoknya yang sering kotor itu karpet aku ya teman-teman. Jadi aku tinggal bersihin pakai sapu lidi kayak gitu aja. Oke, tadi udah selesai ya beres-beresnya. Terus ini aku ngurusin tanaman dulu ya, sebentar aja ya teman-teman. Kalau nggak disempetin kayak gini kasihan ya tanamannya kekeringan. Nah, ini aku siram-siram yang tanahnya kering aja ya teman-teman. Untuk tanaman yang masih basah gitu tanahnya aku diemin aja ya, nggak aku apa-apain. Nah, ini aku mau gantung anggrek dulu. By the way, ini tuh aku hasil dari ngerampok mbak aku. Nggak bercanda. Ini aku dikasih mbak aku ya teman-teman. Alhamdulillah pekerjaan udah selesai semua. Biasanya aku ngadem ya teman-teman. Nah, ini aku lagi pakai kipas angin jaring anti karat Miyako atau kipas angin musang Miyako. Musang yaitu mudah untuk dilepas pasang sehingga mudah dibersihkan dengan garansi motor kipas 3 tahun. Jadi aku nggak perlu lagi nunggu suami untuk membersihkan kipas angin ini ya teman-teman. Cara membersihkannya tinggal dibuka menggunakan obeng yang ujungnya dilapisi kain dan membuka bagian atas sistem kancing terlebih dahulu, lalu bagian kanan dan terakhir bagian bawah sistem kancing. Setelah itu baru melepas jaring pada kipasnya. Atau kalau kurang jelas teman-teman bisa membaca petunjuk manual book yang ada di kardusnya. Nah, ini gampang banget
banget ya teman-teman cara bukanya. Dan untuk membersihkannya aku semprotkan disinfektan. Nah kalau mau pakai tisu basah juga nggak apa-apa, pakai air juga nggak apa-apa ya teman-teman, bebas. Ini tuh gampang banget, tinggal dilap-lap gini aja udah bersih. Dan alhamdulillah kipas angin aku udah kinclong sekarang. Cara pasangnya juga gampang banget teman-teman, tinggal dikatupkan kayak gini aja. Nah tinggal ditekan kayak gini, kalau udah berbunyi klik kayak gitu ya teman-teman, itu udah pas di kancingnya. Gampang banget kan? Jadi mamam di rumah nggak perlu tunggu suami ya untuk ngebersihin kipas angin ini, karena kipas angin jaring anti karat Miyako ini udah gampang banget perawatannya. Nah ini udah ada 4 tombol di sini, ada on off-nya, ada angka 1, 2, dan 3. Nah sekarang kita cek ya teman-teman, ini yang volume 1. Nah anginnya meskipun udah volume 1 kayak gini, anginnya udah kenceng banget ya teman-teman. Ini tuh sejuk banget ya untuk anginnya sendiri. Nah terus ini yang volume 2, ini lebih kenceng daripada yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi semakin ke atas itu semakin kenceng. Nah ini yang volume 3. Nggak perlu diragukan lagi, kipas angin jaring anti karat Miyako udah menghasilkan angin yang kencang banget. Bisa dilihat selambu aku yang berkobar dengan kencangnya karena kipas angin jaring anti karat Miyako ini. Oke, sekarang aku mau ngadem dulu sama ngopi-ngopi cantik dan nemenin anak aku sarapan. Nah itu anak aku sarapan nggak mau disuapin ya, sarapannya makan sendiri gitu. Biasanya kalau me time kayak gini aku main-main HP gitu ya teman-teman, lihat-lihat YouTube, scroll-scroll IG kayak gitu-gitu deh pokoknya. Ini tuh momen yang paling enak ya buat aku, karena dari tadi sudah berkegiatan di dapur, udah bersih-bersih, udah ngurusin tanaman kayak gitu ya, lumayan capek dan keringetan gitu ya teman-teman. Ini tuh enak banget ngadem pakai kipas angin jaring anti karat Miyako. Produk ini sudah tersertifikasi SNI, juga merupakan karya anak bangsa, jadi kita harus bangga dengan buatan Indonesia dan bergaransi motor kipas 3 tahun. Nah buat teman-teman yang mau samaan kayak aku, bisa membeli produk ini di marketplace dan toko-toko terdekat di kota kalian. Ini tuh recommended banget ya teman-teman karena kualitasnya yang bagus. Akhirnya pesanan sayur online aku udah datang ya teman-teman. Nah itu aku lagi bayar gitu, jadi bayarnya di rumah ya kalau udah sampai. Udah cukup ya istirahatnya, udah keenakan banget dari tadi. Jadi ini aku mau mulai ngefood prep dulu ya teman-teman. Jadi aku siap-siap dulu. Nah ini persiapan aku untuk bikin food prep gitu. Jadi aku keluarin dulu ya untuk food containernya kayak gitu ya teman-teman. Jadi food containernya aku taruh di laci bagian bawah kayak gitu. Nah ini aku lagi unboxing belanjaan aku. Aku tuh kangen banget ya teman-teman momen-momen bikin food prep kayak gini, karena udah lama banget aku nggak bikin food prep. Nah ini pertama kalinya juga aku bikin food prep di tahun 2022. Oke, pertama ini aku mau nge-food prep ikan mujair ya teman-teman. Jadi aku beli satu bungkusnya itu isi 4. Ini langsung aja aku bumbuin bumbu kuning gitu ya teman-teman. Enak banget kalau udah punya stok ikan berbumbu kayak gitu, tinggal goreng aja. Terus ini juga aku beli ayam. Ini aku beli ayamnya 1 kilo, dapat dada semua ya teman-teman. Yang pertama tadi aku fillet, terus yang kedua aku biarin utuh aja. Terus ini juga aku beli ikan asap gitu. Rencananya mau aku masak santan gitu ya teman-teman. Terus aku juga beli tahu, satu bungkusnya dapat 2 kayak gini. Aku rendam sama air minum. Terus aku kasih garam ya teman-teman biar awet gitu. Ada tempe juga, aku beli 1 aja. Nah itu ayamnya aku peresin jeruk gitu ya teman-teman. Aku pakai lemon lokal gitu. Nah sebenarnya ayamnya 1 kilo itu dapat 3 potong dada gitu ya teman-teman. Jadi untuk dada yang ketiga ini aku ungkep kayak gini ya, karena anak aku tuh suka banget sama ayam ungkep ya teman-teman. Ini nanti mau aku taruh di freezer. Nah ini dia lauk pauknya yang udah aku food prep. Jadi untuk lauk pauknya ini aku nggak belanja di
online ya teman-teman. Jadi aku belanjanya langsung ke tukang sayurnya atau di tukang jual ayam. Nah ini lauk pauknya langsung aja aku taruh di freezer ya teman-teman. Ayam ungkepnya juga aku taruh di freezer. Terus untuk tempe sama tahunya cukup di chiller aja. Lauk pauknya ini harus segera disimpan di kulkas ya teman-teman, takutnya keburu nggak enak gitu baunya. Oke lanjut, sayurannya aku beli toge ya teman-teman. Ini aku udah lapisi sama tisu ya di bagian bawahnya. Terus aku juga beli wortel, ini aku potong-potong ujungnya. Terus aku potong jadi dua gitu karena wadahnya nggak cukup ya teman-teman, wortelnya terlalu panjang gitu. Nah itu juga aku lapisi tisu ya. Terus ini juga ada buncis, aku beli satu bungkusnya kayak gini. Kurang tahu untuk beratnya, aku lupa. Terus ini juga aku beli sawi putih ya teman-teman, nggak aku prep ya, aku biarin aja kayak gini karena ini udah rapi banget dan dijamin aman ya teman-teman. Terus ini juga aku beli brokoli. Aku juga beli daun singkong ya teman-teman, 2 ikat. Ini udah aku rebus duluan gitu. Jadi aku simpennya dalam keadaan mateng ya teman-teman. Jadi setelah direbus aku potong-potong kayak gini ya. Aku bagi 2 wadah ya teman-teman untuk 2 menu. Terus aku juga beli jagung, satu bungkusnya dapat 2 kayak gini. Aku taruh di ziplock kayak gini ya teman-teman. Terus ini juga ada bawang merah sama bawang putih yang udah aku kupas. Terus aku juga beli jamur kuping tapi yang kering ya teman-teman, karena aku penasaran banget kalau beli yang kering kayak gini kayak gimana rasanya. Dan pastinya ini lebih awet ya daripada yang basah. Karena stok di freezer habis, aku beli daun salam sama daun jeruk. Ini udah aku cuci semua ya teman-teman. Langsung aja aku taruh di ziplock kayak gini. Nantinya aku mau simpen di freezer. Nah ini sisa bawang putih sama bawang merah yang udah aku kupas tadi ya teman-teman. Jadi aku beli bawang merah sama bawang putihnya masing-masing 1/4 kilo. Aku taruh di suhu ruang ya teman-teman. Nah terakhir aku beli cabai merah sama cabai hijau ya teman-teman, karena aku butuhnya cuman sedikit aja. Aku belinya di tukang sayur keliling. Alhamdulillah food prep sayurannya udah selesai dan siap untuk disimpan. Dan total belanjaan aku minggu ini 179.000. Alhamdulillah ya teman-teman, udah lengkap semua. Sambil masukin food prepnya ke kulkas, aku mau kasih info nih buat teman-teman di rumah. Sekarang lagi ada kompetisi masak Miyako bareng salah satu kontestan MasterChef Indonesia yang sudah berlangsung dari tanggal 2 Februari sampai dengan 2 April 2022. Jadi teman-teman masih punya kesempatan untuk ikut kompetisinya. Yang tentunya ada hadiah menarik loh bagi para pemenang. Buat teman-teman yang mau ikutan bisa cek official Instagram Miyako Indonesia @miyako_Indonesia atau cek linknya di description box aku. Selamat mencoba. Makasih banget ya udah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share videonya ke seluruh media sosial kalian. See you on my next video. Wassalamualaikum. Bye.